Salah satu pekerjaan yang paling seru, tapi juga sekaligus paling susah untuk orang marketing adalah bikin iklan dan materi promosi ya. Apapun bentuknya. Seru karena melibatkan kreativitas, cari ide macam-macam. Susah karena nggak mudah untuk bikin iklan yang bisa menggerakkan orang ke pembelian. Kalau cuma bikin entertaining doang, viral doang gitu ya viral nggak gampang amat-amat ya. Tapi kalau entertaining, lucu gitu ya, mungkin nggak terlalu susah. Tapi gimana caranya juga bisa ngedorong orang ke pembelian. Kita bahas kali ini gimana baiknya kita bikin iklan yang persuasif. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Bikin iklan emang seru banget ya. Di satu sisi kita memasukkan apapun yang kita ingin konsumen tangkap soal produk kita. Oh, saya pengen dia tahu soal ini dan sebagainya. Kita masukin sana semua. Tapi di sisi lain, kita juga butuh memasukkan kreativitas supaya iklan juga punya daya tarik. Karena kalau nggak ada yang mau lihat nanti iklannya. Dan gak heran kalau zaman sekarang, hampir semua marketing brief selalu ditaruh ekspektasinya untuk iklannya jadi viral. Ada persepsi bahwa ketika iklan viral, maka iklan tersebut sukses. Padahal belum tentu. Kalau bicara iklan, kan ada beberapa goal yang dicapai. Yang pertama, awareness. Ini adalah tentang dapat exposure seluas-luasnya, dan jadi viral adalah cara yang ampuh untuk dapat exposure seluas-luasnya tadi. Karena ketika iklan viral, maka iklan diekspos ke banyak orang. Apakah lalu tujuan awareness-nya berhasil? Belum tentu juga. Yang viral iklannya, yang orang aware belum tentu bagian yang kita ingin orang ingat. Biasanya ceritanya yang bikin viral, dan itu belum tentu inti dari pesan dari produk atau dari brandnya. Yang kedua adalah goal untuk mendorong consideration. Ini yang lebih susah lagi karena nggak semua iklan viral bisa mendorong consideration. Karena bikin orang mempertimbangkan atau bahkan beli itu jauh lebih susah. Ingat, tugas orang marketing bukan sekedar to communicate, tapi to persuade. Ya, untuk mempersuasi, bukan cuma mengkomunikasikan. Jadi kerjaan kita nggak selesai hanya dengan menginformasikan semua yang perlu diinformasikan. Tapi harus sampai bikin orang terpengaruh dan mempertimbangkan untuk beli. Nah, banyak marketer yang pede bisa bikin iklan yang punya daya persuasi yang baik. Tapi menariknya, mereka ngaku itu tanpa ngerti gimana sih sebenarnya manusia berpikir dan memproses informasi. Ibaratnya kalau pembalap, syarat untuk menang itu kan adalah bisa finish duluan kan. Dan itu nggak akan bisa dicapai ketika dia nggak tahu karakter mobilnya, gas dan remnya. Sehingga selalu telat atau keduluan ngegas atau ngerem. Dia juga nggak tahu karakter suspensinya, sehingga nggak tahu kalau belok dengan kecepatan segini tuh efeknya gimana sih. Intinya syarat untuk pembalap bisa menang balapan adalah tahu karakter mobil dan tahu gimana bisa mengoptimalkan kecepatan dengan karakter itu. Dan kalau gitu syarat orang untuk bikin iklan yang persuasif adalah tahu karakter manusianya, gimana orang bisa berpikir dan memproses informasi. Nah, disclaimer, sebelum kita bahas lebih detail ya, perlu ngerti dulu bahwa pikiran manusia itu kompleks. Kita bisa, ketika kita nyoba untuk ngerti gimana pikiran manusia berpikir, ada bias yang ikut masuk. Karena susah untuk mengukur sesuatu dengan alat yang diukur itu. Kan kita mau mengukur otak ya. Mau ngerti otak bekerja, tapi cara mengukurnya dengan otak kita juga. Gitu kan. Maka dari itu untuk bisa ngerti 100% cara manusia berpikir itu nggak gampang. Dan mungkin nggak akan bisa tahu 100%. Tapi jangan dijadikan excuse untuk nggak berusaha ngerti. Oke? Nah, ini adalah salah satu framework yang dimiliki otak kita untuk memproses informasi gitu ya. Manusia punya dua mode berpikir, pilot dan autopilot. Ini bahasa saya aja. Daniel Kahneman di buku Thinking Fast and Slow nyebutnya System 1 dan System 2. Intinya pilot dan autopilot itu kalau bahasa saya, pilot itu berjalan dengan logika karena full control, ada proses rasionalisasi, berpikir secara rasional. Autopilot saya artikan dengan non-logis, bukan berarti tidak logis, tapi prosesnya tidak melewati proses rasionalisasi. Karena bentuknya udah dalam database yang tersimpan, jadi tinggal di-recall aja. Dan itu jadi database karena sudah melewati proses yang berulang. Yang awalnya bisa aja logis, dan lebih banyak pakai rasa, ketimbang misalnya pakai pikiran. Kita pakai logis dan pilot ketika nggak ada database-nya. Jadi nggak bisa diputusin selain diproses secara logika. Kalau nggak logis ya akan ditolak sama sistemnya. Bukan berarti nggak bisa salah, bisa aja. Misalnya kita ngitung 327 dikali 285, kan nggak ada database-nya. Jadi kita harus ngitung satu persatu. Dan hitungannya bisa aja salah, bahkan ketika kita logika. Entah kita salah ngaliin atau apapun gitu ya. Tapi intinya prosesnya logis. Yang kedua adalah non-logis atau autopilot. Itu kita gunakan ketika ada database-nya, sehingga kita nggak perlu melalui proses logika. Walaupun dulunya bisa aja udah diproses logika. Contoh yang sama, kalau tadi hitungannya rumit, ini kalau misalnya 1 tambah 1 kan 2, kita bisa spontan tanpa ngitung.
Dulunya waktu belum ada database-nya, diprosesnya pakai logika. Ketika diulang-ulang terus, akhirnya jadi database. Sehingga kita udah nggak pakai logis lagi, keluar aja. Karena ada database-nya. Nah, sehari-hari kita lebih banyak pakai non-logis atau autopilot. Karena autopilot itu hemat energi dan bisa multitask. Nah, tahap awal iklan berimpact ke kita adalah tahap awareness. Ini adalah soal ngebangun awareness. Pada dasarnya apa yang diomongin akan diserap. Bedanya daya serapnya, which soal relevansi. Kalau yang diomongin relevan, ya akan diserap lebih bagus. Kalau yang diomongin gak relevan, ya diserapnya lebih sedikit atau bahkan tidak diserap sama sekali. Maka dari itu, tugas awal kita ketika kita bikin iklan, ketika bikin materi promosi adalah bikin pesan yang relevan untuk mereka, bukan cuma untuk kita. Jadi yang harus di ngertiin adalah konsumen juga harus di ngertiin, bukan cuma produk kita. Ngerti produk tapi nggak ngerti konsumen, kita nggak tahu apa yang relevan buat mereka. Nah, karena kalau nggak relevan untuk mereka, mau sebagus apapun pesannya nggak akan ditangkap, lewat begitu aja. Nah, relevansi bukan cuma soal core offer, tapi juga soal framing. Pesan yang sama bisa jadi relevan dengan framing yang tepat. Apa dan gimana hal ini bisa diserap? Yang pertama secara logis ya, bisa logis. Yang diserap itu hal-hal logis. Kalau offernya logis dan tangible. Misalnya feature produk, logika reason to buy, segala sesuatu yang perlu diproses sama logika, maka pesan-pesan itu akan diproses secara logis. Gitu ya. Tapi pesan-pesan seperti elemen desain, model yang dipakai, ekspresi, intonasi, penampilan lagu, artistik, tren, storytelling, apapun yang men-trigger rasa itu akan diproses secara non-logis. Dan anyway, non-logis itu sebenarnya nggak pernah tidur sama sekali. Dia akan selalu terlibat, bahkan ketika logis lagi ngelit, non-logis akan jadi support. Gitu. Jadi bukan berarti logis itu jalan sendirian, enggak. Nah, terus habis itu setelah awareness kebangun, terus ngomongin soal familiarity. Tahap kedua adalah iklan juga ngedorong untuk ngebentuk familiarity. Iklan nggak selalu langsung bisa ngegerakin, mau kenanya ke logis atau non-logis. Walaupun bisa aja langsung ketika misalnya kena hot button-nya. Maksudnya emang udah ada need yang laten ya. Jadi memang sebelum lihat iklannya, saya tuh sebenarnya udah punya kebutuhan. Sehingga ketika saya lihat iklannya, saya langsung take action. Jadi itu bisa terjadi. Tapi kebanyakan biasanya nggak langsung gitu. Ketika nggak langsung menggerakkan ya butuh dibangun familiarity-nya. Caranya dengan repetisi karena otak belajar dengan repetisi. Kita belajar apapun dengan mengulang-ulang. Nggak sekali tahu langsung bisa. Iklan pun juga begitu. Nggak selalu atau bahkan sebagian besar nggak bisa sekali lihat lalu udah. Nah harus konsisten. Bukan cuma kelihatan lagi tapi juga pesannya, kemasannya, tone and feel-nya. Semua harus konsisten. Maka dari itu gaya iklan harus konsisten. Tanpa itu familiarity-nya nggak terbangun. Dan kalau nggak terbangun, maka database-nya juga lebih lama kebangunnya. Kalau database nggak kebangun, ya nggak bisa diproses atau pilot dengan mudah, gitu ya. Nah, apa sih untungnya ngebangun familiarity gitu kan? Yang pertama adalah dia akan menurunkan defense mechanism. Ini yang paling basic, karena program dasar otak adalah tentang survival, maka kita selalu berusaha hati-hati terhadap apapun yang nggak familiar, jaga jarak dulu. Sama kayak ketemu orang baru kan kita jaim dulu. Semakin kita sering ketemu sosok itu ya, entah orang, entah brand, kita makin gak jaim, mulai terlihat gerak-gerik yang konsisten sehingga tahu, oh saya harus responden gimana. Jadi familiarity itu akan membantu nurunin defense mechanism konsumen itu tadi. Nah untuk hal-hal yang gak familiar alias gak ada database-nya, maka prosesnya akan dioper ke logis. Dan ketika kita pakai logis, maka akan detail perhitungannya benar atau salah. Padahal produk yang kita dorong gak selalu unggul segala-galanya. Jadi jelas familiarity akan membuka peluang lebih besar untuk dibeli. Apalagi produk-produk low involvement produk ya, di mana keputusan pembelian lebih banyak didrive oleh autopilot atau non-logis. Akan amat sangat terbantu banget. Tahap selanjutnya adalah soal emotional value. Ini adalah tahap di mana otak akan nangkep emotional value dari brand offernya. Ini termasuk coolness, apakah kekerenannya tercermin dan bisa ditangkap sama otak ketika lihat iklannya gitu ya. Begitu juga dengan trustworthy-nya, seberapa brand ini bisa dipercaya, dan seringkali kita sulit ngejelasin kenapa sih brand ini bisa dipercaya gitu ya. Karena memang hal-hal ini, hal-hal emosional, itu jalannya secara autopilot, non-logis, jadi nggak selalu soal logika. Tapi ada perasaan aman dan nyaman, makanya jadi nggak bisa tahu. Proses ini seringkali terjadi secara subconscious, autopilot terjadi begitu aja dan nggak selalu bisa dijelasin. Karena mode berpikir yang kena adalah yang non-logis, sehingga ketika ditanya penjelasannya nggak bisa jawab, karena itu areanya logis untuk bisa ngejawab. Jadi cara bangunnya dengan hal-hal yang bisa bangun emosional, cara komunikasinya, personality dan karakter komunikasinya dikeluarin, kualitas tampilan iklan, dan berbagai macam hal yang menyinggung soal rasa. Nah baru yang terakhir ngomongin soal rational consideration. Ini proses di mana otak berusaha untuk mengakses pertimbangan rasional. Menariknya ini nggak selalu untuk hal-hal yang rasional ya. Misal beli mobil mewah. Secara rasional nggak masuk, harganya mahal.
toh ada mobil lebih murah yang cukup nyaman, bisa ngebut juga. Tapi lalu kita berusaha merasionalisasikan alasan-alasan emosional kita tadi. Kita ngomong, aduh nyamannya beda, gengsinya beda gitu kan. Dan ini bisa dukung karir saya biar saya lebih dipandang lah, bagus buat karir dan lain sebagainya. Kalau kita jujur, itu semua sebenarnya cuma alasan kan sebenarnya. Tapi ada produk-produk dan pembelian tertentu yang pembeliannya didominasi oleh logical reasoning. Misalnya kita beli bor untuk nukang gitu ya. Kita lihat speknya, garansinya. Walaupun ada faktor-faktor non-logis seperti brand reputation, itu kan non-logis sebenarnya. Nah, produk high involvement dapat benefit banyak dari proses ini karena high involvement produk cenderung butuh logical reasoning. Walaupun pasti tetap ada faktor non-logis yang ikut bermain. So, catatannya apa? Semua proses ini nggak selalu berurutan, bisa bersamaan. Bisa ada tahap awal yang dilewatin karena pembelian spesifik, logis dominan, atau non-logis dominan gitu ya. Tapi intinya, iklan sebagai upaya persuasi harus bisa ngebangun 4 trigger ini. Pertama, ngebangun relevant awareness, bukan cuma orang ingat dan viral, tapi ingat dan viral untuk hal yang memang kita ingin orang untuk ingat dan perbincangkan. Yang kedua adalah familiarity, dengan repetisi dan konsistensi, bukan cuma konsisten muncul, tapi juga konsisten storytellingnya, look and feel-nya. Yang ketiga, emotional value yang seringkali sulit untuk dibahas. Karena pikiran nggak mudah untuk ngerti perasaan dan effortnya seringkali subliminal bawah sadar. Tapi ini drive yang amat sangat kuat. Dan yang terakhir, rational consideration. Ini adalah tentang logical reasoning untuk backup emotional value dalam banyak kasus. Kasih bahan konsumen untuk merasionalisasikan yang sebenarnya tidak rasional atau memang benar-benar pembeliannya rasional. Ketika ini kita cover, maka iklan kita bisa punya dampak lebih dari sekedar menginformasikan, tapi juga bisa mempersuasi supaya orang lebih dekat ke pembelian. Seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Berikut ini adalah hal-hal yang sejalan dengan penjelasan di video ini, kecuali A. Iklan viral belum tentu berhasil membantu brand mencapai goalnya. Karena viral hanyalah soal exposure, dan materi yang viral nggak selalu viral karena sesuatu yang relevan dengan tujuan brandnya. B. Tugas marketer tidak lagi sekedar mengkomunikasikan brand dan offernya, tapi hingga ke ekspektasi persuasi ke konsumen untuk bisa membeli. Maka dari itu tidak cukup sekedar mengkomunikasikan produk dan offer. C. Untuk bisa mempersuasi konsumen, brand owner harus membangun relevansi. Maka dari itu pemanfaatan jargon-jargon yang tren digunakan, agar bisa membangun relevansi dengan konsumen sejalan dengan tujuan utama brand. D. Pada tahap awal, iklan harus mampu membangun consideration baik secara logis maupun non-logis. Karena otak manusia tidak melulu dipimpin oleh pikiran logis saja. E. Pada akhirnya konsumen juga mempertimbangkan dan memilih produk berdasarkan emotional value yang ditawarkan oleh brand, dan ini nggak selalu bisa dijelaskan karena seringkali diproses subconscious mind yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan detail. Dapatkan hadiah buku Brain dan Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu saksikan terus Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.